Lili udah datang sini kayak duduk ya. Ini udah lama ya nggak ketemu, minggu lama nggak? Nggak kos, baru tadi nyampe. Iya, kita udah lama banget nggak sih ketemu. Iya, sampai ketemu kapan ya? Tahun baru nggak ya? Hah? Tahun baru bukan? Iya, tahun baru ya. Iya, bulan yang lalu berarti. Udah lama banget ya berarti. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini macet nggak? Macet sih enggak ya, cuma cuacanya panas banget, karena siang-siang kali ya. Udah gitu emang lagi musim kemarau kali ya? Iya, lagi pancaroba, jadi banyak banyak sakit sih. Lo nggak apa-apa kan, sehat aja kan? Alhamdulillah. Semalam kan kita chatan ya di WhatsApp, terus akhirnya kita janjian tuh di sini buat ketemuan. Kayaknya ada yang mau lo ceritain sama gue. Tahu aja, ini tuh mau ceritain sesuatu nih sama lu. Apa lo mau cerita apa? Lo bebas cerita apapun yang mau lo ceritain, dan gue bakal dengerin itu, dan gue kan ngejamin semua informasi dari cerita lo itu bakalan tetap terjaga kerahasiaan. Kasih Rin. Kalau gitu lo boleh mulai ceritain apa yang lagi lo rasain atau emang apa yang lagi lo alamin sekarang ini. Iya, jadi kan gini Rin, gue kan mahasiswa akhir nih, lagi nyusun skripsi. Gue tuh ngerasa gue tuh lagi jenuh banget, kayak gue tuh kayak dapet tekanan dari sesuatu, terus itu bikin gue stres, terus ngehalangin gue buat ngelakuin hal-hal sehari-hari gitu. Oke, gue paham apa yang lo rasain sekarang ini. Iya sih ya, tugas skripsi itu kan sulit banget ya, udahnya lagi rumit, dan itu tuh pasti bisa bikin lo lelah buat ngerjainnya. Bener banget Rin, kayak misalnya nih skripsi gue ini, gue harus nyari data ke dinas, itu tuh gue ngerasa kayak gue stres, bingung, capek, dan data itu tuh didapetin tuh gak gampang. Kayak misalnya gue tuh dijanjiin sama dinas kayak misalnya 2 minggu, terus 2 minggu datang ke sono, data gue belum ada, terus gue suruh balik lagi seminggu lagi, terus seminggu lagi gue datang belum ada lagi. Itu tuh yang bikin gue jadi stuck, terus bingung, gak tahu mau ngapain lagi. Gue tuh kayak nggak ada apa ya, kegiatan apa, nggak ada motivasi buat ngelakuin apa-apa gitu. Gue jadi stuck aja gitu, bingung skripsi gue tuh mau jadi apa, terus harus diapain, gue bisa nggak sih nyelesain ini dengan baik tuh. Oke, gue paham. Jadi karena data-data yang lo butuhin tadi itu susah buat diambil, susah buat lo dapetin, akhirnya lo mikir skripsi ini bisa nggak ya gue selesaiin dengan baik. Dan karena pikiran-pikiran itu tadi yang akhirnya ngebuat lo ngerasa lo tuh ada di fase jenuh dan rasa stres banget karena skripsi ini. Oke, kalau gitu, kalau menurut lo nih, ada nggak sih hal-hal yang itu tuh bisa ngebuat lo tuh ngerasa lebih baik gitu? Ada sih, kayak misalnya tuh gue dulu pernah ngerjain tugas yang susah, kayak misalnya semester kemarin gue PKL, terus gue PKL, gue ngerjain laporan, gue ngerjain askep, terus semester sebelumnya gue juga ada banyak seminar yang harus gue ikutin. Menurut gue itu hal-hal susah yang pernah gue alamin dan gue bisa nyelesainnya. Itu bener banget, gue senang banget kalau lu berpikir seperti itu. Kalau ini ada lagi nggak yang lainnya gitu, hal-hal lain yang bisa membuat lo merasa lebih nyaman buat ngerjain skripsi atau lebih baik gitu? Nah, kayak misalnya gue kalau lagi cerita sama temen gue aja sih, kayak misalnya gue cerita nih, gue ngasih tahu nih skripsi gue kayak gini, gue susah ngerjainnya, kayak misalnya gue terhambat waktunya, dananya, terus capek, fisik gue juga capek. Terus ternyata temen gue tuh ngalamin hal yang sama, kayak misalnya data juga gak ada, terus pembimbing yang susah ditemuin. Ternyata gue pikir, oh ternyata nggak gue doang nih yang ngalamin ini, ternyata hampir dari semua temen gue tuh ngerasain hal yang sama. Ya gitu.
Benar sih Li, sama apa yang lo bilang tadi, lu cuma perlu fokus sama kemampuan-kemampuan yang emang udah lu punya. Lu udah bisa loh ngerjain tugas-tugas yang sulit sebelumnya, kayak tadi magang, PKL ya? Kayak PKL, terus juga nulis askap keperawatan itu kan susah tuh. Dan ternyata lu bisa loh ngerjain itu dan semuanya selesai dengan baik. Dan emang bener, orang yang lagi ngalamin skripsi kayak lo juga ngerasain apa yang lo alamin sekarang ini. Dan dengan lo berpikir seperti itu, pikiran-pikiran yang tadi yang bisa bikin lo jenuh, yang bisa bikin lo stres, pasti bisa ternetralisir gitu nih. Oke Rin, gue jadi sekarang jadi mikir kalau misalnya gue kayaknya bisa nih ngelakuin buat menghadapi ini semua gitu, kayak misalnya gue pasti bisa nih ngerjain skripsi gue. Iya bener banget, gue percaya kalau lo bisa nyelesain skripsi ini dengan baik dan pastinya tepat waktu. Iya, biarin gue bakal nyoba deh buat mikir kayak gitu, dan gue bakal lanjutin penelitian gue deh. Oke, Li. Kalau gitu ada yang mau lo ceritain lagi atau ada yang mau lo sampein lagi? Kayaknya nggak ada sih Rin, itu aja sih yang pengen gue ceritain sama lo. Iya, oke. Jadi lo udah mengerti apa yang harus lo lakuin setelah ini. Kalau misalkan lo ngerasa stuck atau ngerasa stres karena skripsi ini, lo cuma harus berfokus pada kemampuan-kemampuan yang udah lu punya dan tugas-tugas yang ternyata udah lu selesain sebelumnya. Dan begitu rasa stres, terus juga jenuh itu bisa keatasin dengan lebih baik. Nantinya kita bisa ngelihat perkembangannya nih nanti kayak gimana. Terus juga kalau misalkan emang nih ya, nanti kalau ada yang mau lo ceritain lagi ke gue, lu chat gue aja, Li. Oke deh Rin, abis ini gue bakal lebih terbuka lagi deh sama lo, terus gue bakal lanjut diskusi ini. Ya makasih juga karena udah mau dengerin gue cerita ya. Ya, sama-sama. Lo temen gue sendiri masa nggak gue dengerin? Ya ini udah jam segini, kayaknya gue mau langsung aja deh, gue mau ke kampus soalnya. Oh, masih harus ke kampus sekarang. Oh ya udah kalau gitu hati-hati ya di jalan ya. Dah, makasih ya. Lagi ya. Oke.